Dari Kota Tulungagung menuju Desa Sioto Bagus yang berada di Kecamatan Besuki dapat ditempuh dengan melewati jalan raya dari Boyolangu, Campur Darat, Bandung, dan Besuki itu sendiri. Sepanjang jalan menuju Desa Sioto Bagus, kita akan disuguhi pemandangan alam berupa gunung dan pesawahan hijau yang membentang luas, di mana menjadikan udaranya sangat sejuk. Menurut Bapak Sutisna, mata pencaharian masyarakat di sini mayoritas bekerja sebagai petani. Dan ada yang membuka usaha mikro kecil menengah atau UMKM untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pertama datang di desa ini rasanya sungguh seperti datang di surga dunia. Dengan suguhan pemandangan gunung yang begitu indah dan udara yang masih terasa sejuk dan banyak hal indah lainnya yang enak dipandang mata. Sesampainya di sana, kami disambut oleh Bapak Sutrisna selaku Kepala Desa Sioto Bagus. Kami dipersilahkan masuk ke dalam ruangan Kepala Desa yang berada di Balai Desa Sioto Bagus. Balai Desa Sioto Bagus sangat unik, di mana bentuk bangunan utamanya menyerupai pendopo. Setelah berbincang banyak, Bapak Sutrisna mengajak kita untuk mengelilingi Desa Sioto Bagus. Beliau mendampingi kita mengelilingi desa untuk mengenal lebih dalam tentang Desa Sioto Bagus yang bisa dikatakan sebagai desa Gemah Ripah Loh Jinawi. Mengapa demikian? Karena di Desa Sioto Bagus memiliki banyak potensi alam yang dapat dikembangkan dan bisa memperbaiki perekonomian masyarakatnya. Bapak Sutisna juga sedikit menyampaikan mengenai sejarah terbentuknya Desa Sioto Bagus. Dulu, Desa Sioto Bagus dibabat oleh dua orang. Untuk bagian yang timur dibabat oleh seorang ulama yang bernama Mbah Sioto. Untuk bagian barat dibabat oleh seorang dari kerajaan Jawa Tengah yang bernama Den Bagus. Kemudian untuk mengenang jasa beliau, daerah tersebut diberi nama Bagusan. Dan jadilah Desa Sioto Bagus. Pak Sutrisna mengatakan, kegiatan keagamaan di Desa Sioto Bagus ini sangat baik. Mereka kalau urusan agama atau kegiatan keagamaan selalu nomor satu. Masyarakatnya sangat antusias terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan. Namun, semenjak adanya pandemi COVID-19 ini, jarang lagi diadakan kegiatan-kegiatan keagamaan karena kita harus mengikuti prokes agar tidak terjadi penyebaran COVID-19. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa di Desa Sioto Bagus terdapat dua dusun yaitu Sioto dan Bagusan dan memiliki daerah yang cukup luas yaitu 264 hektar yang terletak di dataran rendah. Kepala desa yang menjabat saat ini bernama Pak Sutrisna. Ketika diberi kesempatan dapat melakukan wawancara dengan beliau, kami lebih mengenal banyak hal serta menambah kekaguman kami terhadap Desa Sioto Bagus. Yaitu selain alamnya yang indah, kehidupan bermasyarakatnya pun perlu diapresiasi. Selain mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, masyarakat Desa Sioto Bagus juga ada yang merintis usaha mikro kecil menengah atau UMKM. UMKM masyarakat Desa Sioto Bagus mulai berkembang dan hampir setiap rumah memiliki UMKM tersendiri. Seperti ternak kambing, ternak sapi,
ternak ayam, usaha rempeyek ikan, tempe keripik, usaha roti bolu, dan ada yang hasil produksinya sudah dapat dikirim ke luar pulau, yaitu sale pisang. Masyarakat Desa Sioto Bagus sangat pintar dalam memanfaatkan potensi alam yang melimpah di sekitar, sehingga mampu menciptakan usaha sendiri. Dari beberapa pernyataan tersebut menjelaskan bahwa masyarakat Desa Sioto Bagus hidup rukun dan damai meskipun terdapat perbedaan. Hal ini dikarenakan masyarakat menunjukkan toleransi yang tinggi demi sebuah perdamaian. Dan dalam menghadapi permasalahan COVID-19, mereka sangat mematuhi aturan isolasi mandiri bagi yang terkonfirmasi positif dan selalu mentaati protokol kesehatan bagi mereka yang sehat. Mari sama-sama kita menjaga jarak, cuci tangan dengan sabun Dan berikut dan air yang bincang-bincang kami bersama Bapak Kepala Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KKN UIN Pulau Ngambung yang bertempat di Desa Sioto Bagus ini ingin mewawancarai Bapak Sutresna selaku Kepala Lurah Desa Sioto Bagus ini. Kami ingin mewawancarai tentang profil desa. Ya, saya sebagai Kepala Desa di Sioto Bagus sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa YAIN Tulungagung yang sudah mau pembelajaran KKN di Desa Sioto Bagus. Tentang wawancara ini, saya akan memberi keterangan-keterangan sebatas setahu saya sesuai dengan kenyataan yang ada. Langsung ke pertanyaan yang pertama, Pak. Bagaimana tentang sejarah Desa Sioto Bagus ini? Sejarah di Desa Sioto Bagus itu dulu ada seseorang yang sebelah Bagusan dulu ya. Bagusan dulu itu ada trap kerajaan dari Jawa Tengah, kemudian babat di daerah Bagusan ini, sehingga itu sekarang dimakamkan di Sentono. Untuk mengenang jasanya itu, maka untuk Sioto Bagus yang bagian barat ini dinamakan Dusun Bagusan. Itu berasal dari kata Den Bagus. Sedangkan di sana di daerah Dusun Sioto itu yang membabat seorang ulama dan kiai yang namanya yaitu Mbah Toto, yang sekarang dimakamkan di Gedong Kilalatan. Untuk mengenang, maka di sana dinamakan Dusun Sioto. Dan pada sekitar tahun 1983 ada utusan dari keraton dijadikan Demang, maka keduanya dijadikan satu, dinamakan Desa Sioto. Kemudian untuk potensi terbesar di Desa Sioto Bagus ini, Pak. Kalau potensi tentang mata pencarian warga yaitu petani, yang terutama yaitu petani padi yang dilaksanakan atau ditanam di persawahan, dan petani jagung yang dilaksanakan di pegunungan. Seperti itu potensinya. Untuk bidang pertanian sendiri, Pak, produk unggulannya itu apa saja? Sementara sebagai produk unggulan itu padi dan jagung. Pernah di sini mencoba hal yang lain kurang berhasil, dan ini saya programkan atau saya sosialisasi ke warga untuk mengatasi erosi dan penghijauan kembali atau penanaman hutan. Saya alihkan yaitu tanaman alpukat. Yang tujuannya yaitu satu, untuk menambah income pensiunan warga saya di hari tua, dan untuk menanggulangi
erosi. Ya. Untuk bidang kembali ke bidang pertanian, Pak. Untuk para petani itu sudah memakai alat yang modern apa masih melakukan pertanian secara manual? Sebenarnya seperti ini Mas. Dulu di desa Soto Bagus itu pertanian kan kurang maju, sehingga saya merasa terpanggil untuk melaksanakan yaitu panca usaha tani tentang pengairan, pembibitan, pemupukan, pengobatan dilaksanakan secara serentak. Sedangkan alat-alatnya ini alhamdulillah di Soto Bagus itu sudah menggunakan alat-alat modern karena sering mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa edet, berupa benih-benih seperti tadi. Dari sini dari sistem campur menggunakan edet, dari apa itu musim panen menggunakan mesin dos seperti itu. Untuk bidang UMKM, ini apakah semua masyarakat Soto Bagus memiliki usaha rumah sendiri? Menurut pencermatan saya mayoritas ada punya, mungkin ada yang menggunakan apa itu usaha PTP, ada yang usaha ayam rayet, apa itu lagi memelihara itik, memelihara ayam kampung, ayam buras, mungkin ya lembu, kambing, seperti itulah kondisi usaha mikro warga desa Soto Bagus. Untuk UMKM dan pertanian, Pak, mungkin mata pencaharian selain itu di masyarakat desa Soto Bagus ini. Kalau mata pencarian sementara untuk masyarakat bisa seperti itu saja. Kalau hal yang lain ada itu kan apa itu pergi ke luar negeri atau yang pegawai yang kondisinya seperti itu. Tetapi yang mayoritas ya itu dari bidang pertanian. Untuk bidang agama, dalam beragama bagaimana masyarakat menyikapi tentang toleransi beragama? Maaf sekali kalau toleransi beragama di Soto Bagus itu tidak ada, karena kondisi dari Soto Bagus cuma satu agama, yaitu agama Islam. Yang ada itu toleransi antar organisasi agama, yaitu NU dan Muhammadiyah. Jelas di desa Soto Bagus itu sangat bagus, mengajarkan harmonis, terlihat dalam kegiatan apa itu pengajian, istighosa atau mungkin itu darusan itu sering bersama, sering menggambur, berkolaborasi dengan masyarakat. Seperti itu kondisi keagamaan di desa Soto Bagus. Berarti untuk beragama itu tidak pernah terjadi konflik. Sementara kalau konflik secara mencolok tidak ada. Kalau mungkin beda pendapat sedikit akan menentukan sesuatu, saya kira itu biasa dalam musyawarah. Mungkin yang satu berpendapat A, yang satu pendapat B, tapi akhirnya mufakat juga. Kemudian untuk peran pemuda di Soto Bagus ini dalam peran keagamaan. Sepengetahuan saya itu sangat bagus karena di desa Soto Bagus itu sebelum pandemi itu ada rutinan istighosa, rutinan santunan yatim piatu. Itu sangat bagus peran dari pemuda, yaitu mungkin dalam santunan itu pernah mengadakan pentas sampai mengadakan apa itu kayak pekan raya itu penyelenggara juga pemuda. Nah, pemuda itu di Soto Bagus banyak kegiatan solawatan. Bahkan kalau ada pengajian itu biasanya pemuda yang peran, walaupun itu dalam bimbingan gaya ini, ya dalam gaya ini yang memberi harian atau tamrin, tapi biasanya pemuda itu sebagai pelengkap, jadi seperti yang mengurus badan kursi atau menyampaikan undangan, bersih-bersih seperti itu. Tapi yang jelas sangat bagus itu pemuda di Soto Bagus. Berperan aktif dalam kegiatan.
kegiatan keagamaan. Peran aktif malah baru-baru ini mau dibentuk dancer itu banyak yang meninggal. Jadi menurut saya sangat Saya kira wawancara yang dapat saya sampaikan itu Pak. ya, saya ucapkan terima kasih dan mungkin bisa sampai kakak ini soto bagus, mungkin bimbingan saya atau penerimaan saya atau masyarakat menerima kalian kurang pas menurut dengan saya atas nama pemerintah desa sebagai kepala desa di Soto Bagus, saya mohon maaf ke kalian. Demikian juga saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.